Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang terkecoh dengan putusan pengadilan negeri gugatan Mueller, padahal ini kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, ini periksa alat bukti ini ya, nomor 27. Nah, di sini ada 15.000 meter. Ini dia ada di pihak tergugat. Nah, ini kolusi mafia tanah saling gugat itu ini. Jadi ini juga selain menguatkan penggugat mendapatkan lahan 6 hektar, ini juga menguatkan jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita analisa ya PK kedua Dagolos melawan Mueller ya. Kita sebelum itu kita disclaimer dulu ya. Jadi ini pada awalnya kita melakukan ini, kita harus paham bahwa ini udah diskenariokan. Jadi rekayasa saling gugat, yang mana skenarionya berpotensi untuk memberikan kemenangan para penggugat ya. Jadi ini bukan masalah kita mendukung pihak sana atau pihak sini, tapi kita masih tetap berpendirian bahwa ini adalah rekayasa saling gugat. 3 lembaga ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan peninjauan kembali memenangkan penggugat. Sementara satu lembaga yaitu kasasi memenangkan tergugat. Nah, kenapa bisa demikian? Saya setuju, malah saya cenderung yang masalah kasasi bisa menang tergugat itu aneh, malahan janggal. Nah, ini kita menunjukkan bahwa ini rekayasa saling gugat memang dikondisikan untuk menang penggugat. Nah, di sini udah dikondisikan. Ini bab alat bukti pembelaan penggugat. Nah, ini ada sinkronisasi. Di sini udah dikondisikan untuk sinkron. Ya, sinkron. Ada yang mau itu apa? Ini kan pakai alat hak barat sama. Pihak tergugat pun pakai alat hak barat. Versi Frederick Willem Beck atau Jos Willem Slot. Yang kemudian ke Buraminten, terus Hasan Maparepa. Jadi bab alat bukti yang digunain tergugat ini nggak sinkron. Di sini nyatakan penggarapnya Didi Koswara, ya. Terus di sini ini bab selanjutnya dari Yayasan EMA. Nah, pertanyaannya kan bukan hanya ini cara mendapatkannya. Terus ini antara korelasi ini dengan tergugat lainnya gimana? Nah, itu nggak sinkron. Ya, jadi keputusan diberikan kemenangan ke pihak penggugat. Nah, sekalipun ini jadi novum, sekali lagi ya kami koreksi, ini novum untuk penipuan untuk gugatan ya. Sementara yang kita laporkan itu bukan untuk gugatan, tapi rekayasa saling gugat. Jadi nggak ada kaitannya sama ini. Gitu ya. Jadi malahan itu saya nggak paham ini mau untuk gugatan. Yang saya pahami kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, dari situ ya. Jadi peluangnya menang penggugat lagi. Ya, sekali lagi kita bukan masalah mendukung, tapi kita membaca berkas-berkas bab alat bukti. Ya. Nah, ini juga adakannya juga kan nggak sinkron. Ini ada bab alat bukti nomor 27. Ada 15.000 meter. Nah, 15.000 meter, pertanyaannya 15.000 meter ini dapatnya dari mana? Terus dikemanain? Nah, itu kan nggak sinkron. Jadi pihak tergugat itu nggak disinkron. Memang dikondisikan untuk nggak sinkron. Ya, jadi terus ada lagi di halaman 120. Baca berkas putusan pengadilan negeri ya yang lengkapnya. Kalau banyak analisa-analisa itu kebanyakan itu para buzzer itu teh. Sekali lagi kita bukan mendukung penggugat, tapi memang ini salah satu cara mengalahkannya jadi batalkan demi hukum atau non executable. Dengan kata lain itu potensi peluangnya yang memang menang untuk penggugat. Ya, malah aneh kalau tergugat diberi kemenangan, karena
bab alat bukti dan eksepsi atau pembelaan atau sanggahan jawabannya gugatan itu nggak masuk logika, karena ini memang sudah semuanya udah rekayasa, jadi semuanya udah nggak masuk logika. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Pak Menhan. Selamat bertugas Pak Menhan. Selamat bertugas Pak Menhan. Di balik bayang-bayang bisnis yang gelap, masih tanah bergerak, rencana selalu rapat. Tanah yang subur, impian yang diincar, korupsi dan tipu, semua demi kuasa. Mafia tanah